bersama kami. Tuhan, Engkau juga berkati dimanapun dia berada ya Bapa. Kami percaya ya Tuhan, bahwa Engkau Roh Kudus Allah yang mengurapi setiap kami yang hadir di tempat ini. Mulut kami penuh dengan pujian dan nyanyian baru ya Bapa. Kami mau masuk hadirat-Mu, kami menikmati kasih-Mu, kami menikmati kuasa-Mu ya Tuhan. Biar kami boleh ada di gunung-Mu yang kudus ya Bapa. Terima kasih Bapa, urapi hamba-hamba-Mu yang melayani hari ini Tuhan. Baik ya Tuhan, Rida yang akan bawa pujian Tuhan, baik Dora yang akan bawa firman dan hamba-Mu juga ya Tuhan, Ibu Maria yang akan main musik. Tuhan, urapin kami semua. Kami boleh membuka hati kami untuk bersaksi betapa Tuhan kami Tuhan yang hebat, Tuhan yang luar biasa. Kami mau menyaksikan kebesaran Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami buka ibadah kami hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah-Mu, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik selamanya. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan syukur, sebab Tuhan baik. Oh, sebab Tuhan baik. Pujilah Engkau Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersuka-suka di dalam Engkau. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin. Yang kita lagi berdiri, kita harus bersatu ya. Amin. Bukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Berikanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman,
kerajaan Allah. Terima kasih. Dana bersemangat nih kalau bersaksi di dalam Tuhan. Minggu kemarin saya baju-baju saya lompat semua dan saya jahitin sendiri. Kata si Minardi, "Ma, diangkat aja suruh security. Mesin mama naruhnya di mana?" Kata aku, "Udah pakai ini aja." Lalu ketusuk jarum. Ibu jari. Gua nggak rasain itu. Cuci piring, masak apa nggak dirasa. Pas malamnya itu 2 harinya malamnya nggak bisa tidur. Sebut cekot-cekot, panas dingin sampai ke sini. Gua mau ngomong ke siapa ya? Anak ada di atas, malam-malam ada rasa kayak gini sakit. Jadi aku udahlah, saya nggak punya siapa-siapa di sini. Saya punya Tuhan yang ajaib. Amin. Tuhan sembuhkan tangan aku supaya jangan cekot-cekot. Saya pengen tidur Tuhan, udah jam 2. Terus mungkin Tuhan tahu ya, saya sering kali berdoa, Tuhan jawab. Ini tangan aneh, manusia mustahil, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah saya rasain lagi. Pas siangnya kambuh lagi. Lalu saya ajak membantu. Alia, lu tahu nggak? Ayo, boncengin oma. Takut dimarahin kawin nanti. Udah tanggung jawab. Kalau lu gak mau, gua bayar bonceng. Takut ya. Terus nyariin bidan di Jalan Bestari. Kok rumahnya bidan kayak gini oma ya? Takut. Kayaknya nggak ada orangnya, setan dulu tuh oma. Biarin ya. Setan juga bisa dikalahkan sama Tuhan. Terus ketok sama si Alia. Udah nyampe ke situ, ibu, saya nggak punya alat. Yang punya alat, ini adik aku, suaminya dokter, katanya kesana aja dekat sekolahan. Kamu tahu nggak ya? Tahu, Mak, ayo, bonceng lagi naik. Sampai situ, benar dokter. Banyak pasien yang banyak itu, klinik kayaknya ya. Banyak yang sakit, ini. Terus ibu kenapa? Kata saya, "Dok, saya mau berobat." "Tunggu sebentar ya, Bu." Terus diperiksa, "Maaf ya, tahu itu saya orang Chinese, saya pakai masker, tahu itu dong." Dari mana? Makanya, Bo. Saya mau center dulu. Ya udah, jangan center ini mah nggak apa-apa, jangan center muka saya ya dok. Ya nggak apa-apa, ini center. Jadi nanti saya sedot pakai jersey ya, kalau jersey, ya nggak apa-apa. Disedot sampai pembantu aku sampai kayak gini gitu liatin katanya. Takut dimarahin sama ibu. Terus disedot sampai keluar. Nama dikeluarin sama darah. Terus kasih obat 3 macam. Ya udah pulang. Terus iya, "Dok, terima kasih ya. Ibu jangan buka-buka. Dibungkus." Gimana mandinya? Gua belum mandi. Iya, udah sore ya. "Tuhan, gimana saya mandi? Tunjukkan Tuhan." Lalu saya ambil plastik. Ambil plastik, kasih karet. Terus Minardi datang. "Ma, lagi ngapain mama tuh? Pakai karet?" "Jangan, nanti darahnya berhenti." Lu nggak tahu ya orang tua sakit. Habis dari klinik, gua nggak takut sama mama gua tuh. Luar biasa mama tuh ya, berani amat bonceng. Mentang bonceng, kayak cewek, kayak cowok. Terus jangan lagi mama. Itu kalau kamu tahu, tiap sore tuh minta dibeliin makanan di situ di Pak Haji katanya. Dia tukang ayam aja tiap hari. Iya, kata anak saya. Terus saya berdoa, "Tuhan, saya minta pimpinan Allah Roh Kudus supaya saya disembuhkan. Gimana Tuhan, besok nanti nggak bisa apa-apa saya nyandari aja sama pembantu, enak ya tante." Terus saya berdoa sama Tuhan terus siang sore. Tahu-tahu manusia mustahil, dari Tuhan tidak ada yang mustahil. Lalu saya disembuhkan sampai sekarang. Amin. Nama Tuhan itu. Amin. Dari matahari sampai pada maksudnya.
nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, datang nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, jaga nama Tuhan dipuji. Bapak, kami mengucap syukur ya Bapak. Berfirman ya Bapak, kami siap untuk mendengarkannya. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom. Shalom. Ya, saya mau sedikit kita sharing aja ya. Jangan tegang ini semuanya, santai. Ya, kita mau buka di Roma 12 ayat 1 sampai dan 2. 1 persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu jadi serupa dengan dunia ini, tetapi pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Amin. Ya, kalau kita lihat ini dikatakan di dalam ayat satunya, apa itu persembahan yang hidup. Jadi kalau persembahan hidup tuh sama aja dengan kita tuh tidak mati rohani, dan selama kita masih bernafas bisa merespon atau bisa berinteraksi seperti gini, itu adalah atau kita bisa dengan orang lain berisitasi. Nah, orang lain itu sama aja dengan persembahan yang hidup. Yang Tuhan tekankan lagi ialah menyerahkan diri kepada Allah untuk sepenuhnya dituntun menurut kehendaknya. Dan juga persembahan yang kedua, persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati dan tidak bersungut-sungut. Lakukan semua hanya untuk Tuhan, jangan lakukan semuanya untuk Tuhan, jangan dipaksa atau hitung-hitungan. Tuhan bilang persembahan yang hidup itu menyerahkan diri kepada Allah untuk sepenuhnya dituntun menurut kehendaknya. Kadang kita menurut kehendak Tuhan tuh kita kadang karep sendiri ya, pengennya kita melakukan apanya keinginan kita sendiri. Jadi kalau Tuhan nyuruh, dulu aja ini pengalaman saya. Waktu dulu Tuhan tuh sebenarnya saya pernikahan sama Pak Yabes tuh Tuhan tuh sudah memberkati kita gitu ya, udah kita sampai ya semua juga campur tangan omah gitu ya, semua sampai saya udah enak-enak, udah punya ruko, tapi ya itu saya rasanya pengen cepet kaya tuh rasanya. Ya itu kan kehendak saya, maksudnya ya itu godaannya, kita udah dikasih ruko, udah hidup tenang apa tapi ya itu tadi ya itu oma udah kamu dagang apa gitu, udah oma anuin ruko, beliin ruko waktu itu. Tapi karena di ruko ini mau jualan apa, waktu itu saya pakai apa ya, terus aduh masa mau beli lagi, temen titip, Dor saya ada kasur busa apa titipnya di kamu, tapi orang nitip gitu ya, kan kita tetap aja kita harus punya usaha, terus harus punya modal, terus punya apa namanya ke pabrik atau gimana, pabrik kasih pasti murah. Kalau kita hanya orang Dor titip barang atau gini kita jual, kayak rasanya lah nggak ada untungnya gitu ya, bisa kesaing sama yang lain. Jadi kita menggebu-gebu, bahasanya tuh gimana, terus biasa ada bank nawarin, kata saya tuh ya itu kita tuh tidak
mau dituntun sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan tuh bisa memberkati kita tuh dari yang kecil. Maksudnya kamu tuh berjalan aja, tunggu waktunya Tuhan. Tapi kita pengen cepat-cepatnya, pengen cepat kaya gitu. Padahal saya waktu itu memang saya tuh baru lahir baru sih. Di sini saya tuh baru lahir baru dibaptis. Jadi baru cinta mula-mula. Jadi saya menggebu-gebu. Wah, pikir, nah ada bank nawarin mau nggak kamu utang bank. Nah dari situ saya rasa, wih, kok bank mau ngutangi kita gede. Waduh, saya pikir saya tuh nggak ngerti firman Tuhan, makanya umatku binasa, umatku liar karena tidak mengerti firman Tuhan. Makanya saya pikir itu utang bank itu, waduh, kasihnya besar lagi ya. Terus kasih bunga, waktu itu bunganya kecil, pokoknya saya payabes lah gitu. Gimana diambil nggak? Aduh, ini usaha bisa gede loh, gini-gini. Wah, pokoknya namanya banknya nawarin hal-hal yang wah gitu. Akhirnya kita utang bank ya, itu kan begitu utang bank kita pertama sih enak gitu. Wow, waduh, cuannya gede itu sampai. Tapi itu saya pikir wah ini mujizat Tuhan. Nah, makanya saya tuh ayo sampai ada gereja, ada komunitas juga. Ayo bersaksi. Saya pikir waduh, kesaksian, padahal utang bank kok kesaksian. Padahal sebenarnya itu bukan kesaksian. Yang harusnya kesaksian tuh kita ngelakuin dari awal sampai nanti akhirnya Tuhan ini membuat mujizat. Itu kan masih proses, masih utang bank. Kecuali utang saya lunas baru saya kesaksian. Ya, nah akhirnya saya barang dari situ pas renungin, waduh, itu kan kehendak, itu sama aja saya tuh menuruti kehendak kita sendiri. Maksud tuh coba tunggu waktunya Tuhan ya, waktunya Tuhan. Walaupun barang sedikit-sedikit, tapi kan Tuhan bisa ngelakuin. Tapi saya percaya itu yang lalu Tuhan. Tapi kalau saya sampai ada hari ini, sampai saya bisa menyaksikan itu semua, itu karena kekuatan Tuhan. Kalau saya ada sampai hari ini, saya nggak stres, nggak gila gitu. Semua karena kekuatan Tuhan. Soalnya waktu itu ceritanya panjang lah, sampai utang bank, sampai akhirnya disita. Akhirnya habis semuanya ya. Habis semuanya, akhirnya saya tuh Tuhan, saya benar-benar bertobat. Saya berdoa, saya sama suami saya, Tuhan ampuni saya. Berarti kan saya tuh menuruti kehendak sendiri, saya ingin cepat kaya. Akhirnya dari situ, tapi Tuhan tuh nggak tinggal dia, maksudnya Tuhan mengampuni, tapi kita dosa, kita harus menjalankan tetap aja. Enggak, kita harus, walaupun kita udah ngelakuin, tapi Tuhan akhirnya mengampuni, tapi tetap kita harus jalani hukumannya gitu ya. Tetap akhirnya saya sampai rumah ngontrak, akhirnya saya gimana lah pokoknya prosesnya Tuhan. Nah saya tuh dari situ, Tuhan ampuni saya, Tuhan saya tuh harusnya nurut sama Tuhan. Itulah sama aja, kita tuh nggak ngerti, itu kita melakukan semua kehendak kita, bukan kehendak Tuhan. Sebenarnya Tuhan mau ngasih yang terbaik, asal kita mau sabar, mau nuruti firman Tuhan, pasti Tuhan berikan yang terbaik. Nah itu persembahannya. Terus persembahan yang diberikan dengan sepenuh hati dan tidak bersungut-sungut, lakukan semua hanya untuk Tuhan. Yaitu begitu saya melakukan, saya mulai ngikutin. Saya udah mengenal Tuhan, saya sudah mengenal Tuhan sedikit demi sedikit. Saya udah belajar, saya mau nurut Tuhan apapun. Emang saya udah melakukan yang salah, tapi saya mulai belajar, saya mau menurut perintah Tuhan, saya mau melakukannya. Misalkan ya kayak tadi, saya dapat tugas, dapat ini, saya melakukannya. Atau sekarang keadaan suami saya sakit gitu ya, tapi sebenarnya capek ya. Aduh, dagang di pasar, ngurus ini, tapi saya lakukannya dengan seperti saya lakukan semuanya untuk Tuhan gitu. Saya nggak mau belajar, nggak mau bersungut-sungut, saya mau lakukan dengan penuh sukacita, sebab di dalam sukacita ada kekuatan Tuhan. Itu aja ya. Terus yang kudus, apa itu yang kudus dan yang berkenan pada Tuhan? Sebenarnya kita ini bisa nggak sih hidup kudus? Gimana? Bisa, Ya? tapi menuju kesempurnaan, bisa sempurna. Bisa. Semua menuju. Iya, menuju ke semua. Tapi saya pernah nanya sama Pak Yusak ya dulu, Kong Yusak gitu ya. Kan ada ayatnya. Iya. Dapat kamu kudus seperti Bapamu di surga. Udah kudus, iya. Tapi kayaknya maksudnya Pak Yusak lagi itu bilang nggak bisa hidup kudus gitu. Ya, hanya di dalam firman saja kita bisa itu.
Itu yang tentang kudus apa. Yang kedua, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, ya, dan yang sempurna. Jadi jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya itu kita ini tuh sama aja, kalau kita sudah mengikut Tuhan, kita ini sama aja tidak serupa dengan dunia, sama aja kita tuh ini dipisahkan. Jadi tidak ikut cara berpikir orang dunia gitu ya. Kayak orang dunia kan, kayak saya pernah dulu waktu punya toko, wah sang tokonya kalau hari Minggu rame, ya udahlah ke gerejanya ntar aja hari Minggu Minggu sore. Jadi wah, tapi ya itu godaan tuh, tambah sorenya tambah ramai. Jadi aduh, nanti aja lah gerejanya, besok aja lah nanti. Jadi kan itu sama aja kan, kita berpikir secara dunia kan. Jadi masa tuh pokoknya justru hari Minggu tuh banyak ramai, jadi kita harus buka toko, harus gimana ya. Itu sama aja kita berpikir secara dunia. Jadi kedagingan kita ya. Jadi pokoknya kalau kayak orang-orang dunia kan, kalau dagang tuh jangan lupa, nggak lupa waktu dari pagi sampai malam, pikirannya duit melulu. Padahal di firmannya kan ada di dalam Mazmur berapa ya, Mazmur 127 ayat berapa sih, 127 ayat yang dikatakan ayat 2b. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nah itu sebenarnya Tuhan tuh sudah memberikan waktu tidur aja, Tuhan sudah ngasih berkat gitu ya. Tapi kalau seorang duniawi itu pokoknya yang dipikirin duit pokoknya nggak kenal minggu, nggak kenal apa, yang pokoknya cuan ya. Tapi ya cuan tahu dulu. Sekarang kan sekarang saya mau jalani, saya mau belajar nurut kayak sekarang. Ya udah, kata Tuhannya, udah kamu jual empal gentong, nasi langgi sedikit nak, tapi saya percaya suatu saat kamu bisa besar. Amin. Suatu saat saya bisa punya ruko lagi, betul nggak? Nggak ada yang mustahil kan bagi Tuhan. Mungkin kayaknya mana banyak omongan ya, itu saya mau belajar, saya mau menutupi semua omongan yang noise, saya nggak yang mau toksik. Misal, mana Dora buktinya? Nggak bisa, udah begini segini. Tapi saya mau belajar, Tuhan, saya mau taat. Tuhan firman-Nya berkata, lagi tidur aja Tuhan kasih berkat. Saya percaya walaupun ya kelihatannya jual empal gentong, nasi langit, tapi saya percaya suatu saat saya punya ruko lagi. saya punya besar, bahkan bisa buka cabang, bener nggak? Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, saya percaya. Oke. Kita mau taat, yang penting saya mau belajar Tuhan, saya mau nurut aja. Kayaknya ya itu intimidasi iblis kadang ya. Kamu jualan itu kapan beli apa, bisa beli begini, bisa kayaknya intimidasi itu. Kadang saya suka sampai Pak Yabes juga. Kadang kita udah semangat. Aduh, kayak kita imannya jatuh lagi, kata saya tuh gila, ayo Pi semangat. Aduh, kayaknya Mi, gue sih kayak udah capek lah Tuhan, kalau ya sama kayak seperti kata ya. Tapi saya berkata, enggak Pi, masih bisa, Tuhan aja. Suami sampai bilang tuh, presiden kita aja tuh mau bisa presiden umur 70. Masih bisa presiden. Gua percaya suatu saat juga anak-anak kita Tuhan jadi presiden. Pokoknya saya percaya Tuhan memberi asal kita tidak memberontak, kita nuruti perintahnya, pasti Tuhan buka jalan. Jalannya apa aja pasti Tuhan memberi semua yang terbaik. Nah itu. Semangat. Amin. Jadi itu ya. Jadi kalau tidak serupa dengan dunia ini. Contoh terus seperti kalau kita mau nurut sama Tuhan, kita mau beri yang terbaik buat Tuhan, pasti sebenarnya Tuhan tuh apa ya? Tuhan tuh mencari. Kenapa Tuhan mencari orang-orang yang mau menyembah dalam roh dan kebenaran? Sebenarnya Tuhan tuh mencari apa? Tuhan tuh menginginkan. Kalau menginginkan tuh gimana ya? Tuhan tuh rindu, seperti Tuhan sampai mencari Daud. Daud tuh orang yang benar-benar ya
yang berkenan sekali. Kenapa Daud sama Saul beda sekali? Karena Daud itu kalau memuji Tuhan tuh dengan penuh dengan hati, dengan benar-benar memuji dengan segenap hatinya. Makanya Tuhan tuh sangat cinta sama Daud karena tuh Daud tuh mempunyai roh yang luar biasa gitu ya. Maksudnya sampai Daud bisa menciptakan lagu, lebih baik 1 hari di pelataran Tuhan daripada 1000 hari di tempat lain, ya itu. Makanya Tuhan tuh begitu mengasihi Daud, sama aja Tuhan tuh mengingini kita. Apalagi kita pasukan doanya Tuhan ya. Tuhan tuh menginginkan kita, ayo kalau menyembah Tuhan tuh sampai gimana ya, punya gairah tuh, kayak ada passion tuh. Saya kalau ngelihat orang yang kenapa ya, saya coba, bukan saya belajar loh. Saya awal-awal saya juga kalau menyembah Tuhan ya, kalau lagi seneng hatinya ya gue menyembah sampai wah berjingga-jingga. Tapi kalau gue hatinya saya lagi nggak enak menyembahnya ya gitu. Tapi saya lihat di YouTube tuh Michael Smith, tau nggak Ci Maria? Michael Smith yang nyanyi. Kalau itu begitu dia dia begitu misalkan ke ibadah, tapi begitu dia ambil pianonya seperti Daud kan ya, itu saya sampai nangis begitu lagu You Are Here, itu what is I worship you ya, You Are Here walking in this place. Waduh, itu begitu digencreng itu, semua orang tuh ngerasain hadirat Tuhan tuh langsung gitu, langsung mujizat Tuhan tuh langsung orang bisa rebah orang. Jadi kita muji Tuhan juga kita nggak usah ngomong yang gimana, tapi begitu kita memuji tuh orang bisa merasakan ada hadirat Tuhan itu. Saya tuh rindu sekali, maksud saya tuh makanya saya kalau ada pujian penyembahan tuh saya harus excited, harus semangat gitu. Tuhan tuh ya itu, Tuhan tuh menginginkan hati kita tuh seperti Raja Daud, seperti kalau menyembah tuh dengan pasti saya percaya di dalam pujian penyembahan tuh walaupun kita nggak berkata-kata tapi kita memuji meninggikan itu ada mujizat, pasti ada pemulihan, ada mujizat apa yang nggak pernah kita pikirin pasti Tuhan kasih. Itulah persembahan yang benar. Nah itu kenapa saya juga bingung kenapa Lucifer itu penyembah ya, tapi kok bisa jatuh dalam dosa karena kesombongan. Kenapa ya? Kan saya juga suka mikir loh Bu, maksudnya itu kan di dalam surga kok bisa ada iya maksudnya kan itu kan istilahnya kan kalau di surga kan itu semua orang-orang kudus semua kan ya, malaikat semua ya. Sampai tapi kenapa Lucifer bisa jatuh gitu? Karena ya itu karena ada roh kesombongan. Karena ya itu aja maksudnya. Jadi persembahan yang Tuhan tuh mencari orang-orang yang benar-benar menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi kalau di dalam Roma 12 sampai 1 dan 2 itu intinya bahwa kita tuh harus memberikan semuanya ke Tuhan tuh, semuanya yang terbaik, berikan semuanya, apapun lakukan semuanya dengan ketulusan, dengan penuh cinta, berikan semuanya yang pokoknya top buat Tuhan pastinya Pak. Jadi kalau kita sudah memberikan semuanya, pasti Tuhan akan memberikan apa yang kita inginkan. Saat-saat ini Tuhan tuh rindu mencari pondok pujian ya, pondok pujiannya. Saya percaya di tempat inilah tempatnya kita untuk menyembah dalam roh dan kebenaran. Saya percaya suatu saat semuanya menyembah, walaupun menyembah semua bisa. Pasti ada mujizat apa yang saudara inginkan, rindukan dengan kita menyembah dengan Tuhan. Saya mau menyembah dengan sepenuh hati, segenap hati, dengan kerinduan. Pasti ada mujizat, ada pemulihan terjadi di tempat ini. Itu aja kesaksian saya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Menyala-nyala dan layani